Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan beberapa kebijakan baru. Dua di antaranya yang paling kontroversial adalah pengiriman anak nakal ke barak militer dan juga wajib vasektomi untuk penerima bansos. Meskipun banyak pihak yang mendukung program baru Kang Deddy ini, namun tidak sedikit juga masyarakat yang menentangnya. Siapa saja dan apa alasannya? Mari kita simak bersama videonya. Anak tidak bisa diperlakukan seperti prajurit dewasa yang cukup disetrum oleh aturan untuk berubah. Kebijakan ini, alih-alih menyembuhkan, justru berpotensi menciptakan trauma baru dan memperparah alienasi sosial yang mungkin sudah mereka alami. Mengirim mereka ke barak militer adalah bentuk kegagalan kita memahami mereka sebagai subjek tumbuh kembang, bukan objek disiplin militeristik. Jadi, alih-alih menghidupkan kembali model usang seperti ini, gubernur dan pemerintah daerah seharusnya berinvestasi pada tenaga profesional di sekolah. Psikolog, pekerja sosial, dan konselor. Pendidikan karakter itu tidak dibangun dari ketakutan, tapi dari pengetahuan, pengertian, dan kehadiran orang dewasa yang bisa memahami mereka dan bisa dipercaya. Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya Vero Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya, dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini. Terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya,
di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan. Tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaan, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Itu dalam bentuk himbauan. Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan. Dinas pendidikan kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Kantor Kementerian Agama kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Sudah bertahap. Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim dan batalion-batalion di setiap daerah. Arahnya kemana, kan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jawa Barat. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja. Yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang, dan sebagainya. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025 di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Banyak sekali program-program yang dicoret. Nah, sehingga saya lebih fokus membahas 2025. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul, dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan sebagainya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai ADM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Hatur nuhun. Kalau JJ punya anak JJ nakal, JJ mau masukin dia ke pendidikan militer? Mau, Bu. Biar anak JJ jadi anak yang baik, tangguh, dan disiplin. Kalau pendidikan militer bisa menjadikan seseorang menjadi baik, tangguh, dan disiplin, kenapa bukan JJ aja ibunya yang dikirim ke pendidikan militer? Supaya JJ bisa jadi ibu yang tangguh. Bu, mah. Tapi kan Bu lagi rame tau, Bu. Udah jadi kebijakan anak nakal dikirim ke pendidikan militer. Iya. Kalau dari perspektif kami, ilmu keluarga dan anak, kalau anak bermasalah, yang diterapi itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. JJ tahu nggak? Ada yang namanya human development, tahap perkembangan manusia, dari bayi sampai lansia. Dari tahap tersebut, yang paling berat adalah tahap anak-anak remaja, JJ. Karena kompleksitas emosi mereka. Anak-anak yang berperilaku nakal seringkali sedang mencari perhatian, merasa frustasi, atau belum menemukan cara yang benar mengekspresikan dirinya. Dan sebagian besar anak-anak nakal itu karena berada di lingkungan yang buruk. Makanya membangun karakter anak itu sebaiknya lebih fokus pada pemahaman emosinya, J. Membangun hubungan positif antara orang tua dan anak, membantu mengembangkan kontrol diri anak, dan memastikan dengan siapa anak kita bermain. Mengirim anak-anak nakal ke pendidikan militer justru bisa memperparah luka emosional kalau tidak dibarengi dengan pendekatan pengasuhan yang penuh pemahaman. Mengirim anak ke pendidikan militer itu, J, bukan solusi utama. Lebih baik mencari akar masalah perilaku, memperbaiki hubungan emosional dalam keluarga, dan bila perlu melibatkan profesional seperti psikolog atau terapis. Militer bisa menjadi pilihan terakhir, tapi tetap harus dikombinasikan dengan dukungan emosional, bukan menggantikannya. Karena yang harus bertanggung jawab atas akhlak dan karakter anak adalah orang tuanya. Saya tidak membela KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, tapi saya melihat cara beliau berpikir ini. Jawa Barat itu angka kelahirannya tinggi, angka putus sekolahnya tinggi. Mungkin Kang Deddy ini mengharapkan bahwa uang bansos ini dapat dipakai untuk meningkatkan anak-anak yang sudah ada. Worth it nggak? Simple nggak? Masa gara-gara bansos 2 juta gue harus dibandulin?
Bansosnya paling 2 juta setahun. Ya, tidak sampai seperti itu. Tapi uang yang 2 juta ini kan baru, ini cara saya ingin menelusuri cara dia berpikir kan. Dengan uang 2 juta ini mudah-mudahan anak-anak yang sudah ada itu bisa mendapatkan pendidikan yang cukup.